Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vivi Purnamawati. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargaining dalam KUHP yang baru sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Mekanisme ini diperkenalkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Dalam praktik peradilan pidana, proses pemeriksaan perkara seringkali memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, jumlah perkara yang terus meningkat juga menimbulkan beban bagi lembaga peradilan. Untuk menjawab kondisi tersebut, KUHP yang baru menghadirkan berbagai pembaruan, salah satunya melalui mekanisme pengakuan bersalah. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Pembaruan ini bertujuan menjaga konsistensi penerapan hukum serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana. Dengan demikian, pengakuan bersalah menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHP. Bagaimana mekanisme penerapannya dalam praktik peradilan? Bagaimana implikasi hukumnya terhadap keadilan dan perlindungan hak terdakwa? Konsep pengakuan bersalah merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam mekanisme ini, terdakwa dapat bersikap kooperatif dalam proses peradilan dengan tetap memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam KUHP. Dasar hukum, pengakuan bersalah diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu Pasal 78 KUHP pada tahap penuntutan, Pasal 205 KUHP pada tahap persidangan, Pasal 234 KUHP pada tahap persidangan, dengan batasan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan bersalah dapat dilakukan pada beberapa tahap proses peradilan, dengan karakteristik yang berbeda. Mekanisme pada tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat mengajukan permohonan pengakuan bersalah kepada pengadilan. Ketua pengadilan kemudian menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa permohonan tersebut. Dalam pemeriksaan, hakim menilai apakah pengakuan dilakukan secara sukarela, apakah terdakwa didampingi advokat, serta apakah terdapat bukti yang cukup. Apabila syarat terpenuhi, hakim menerima pengakuan bersalah dan memerintahkan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat. Sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. Mekanisme pada tahap persidangan, Pasal 205. Dalam persidangan, proses diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Hakim kemudian menanyakan kepada terdakwa, apakah memahami dan mengakui perbuatan didakwakan. Apabila terdakwa mengakui dan hakim menilai syarat terpenuhi, maka pemeriksaan dapat dialihkan ke acara singkat. Namun, apabila terdakwa tidak mengakui, maka perkara tetap diperiksa dengan acara biasa. Dalam Pasal 234 KUHP, pengakuan bersalah diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu, yaitu di atas 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Dalam hal pengakuan diterima, pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman maksimum. Ketentuan ini memberikan batasan dalam penerapan pengakuan bersalah pada perkara tertentu. Meskipun pengakuan bersalah memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara, mekanisme ini juga menimbulkan sejumlah persoalan dalam hukum acara pidana. 1. Dilema kebenaran material, pengakuan bersalah menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi pencarian kebenaran material menuju efisiensi peradilan. Dalam sistem pembuktian konvensional, hakim membentuk keyakinan setelah memeriksa seluruh alat bukti secara menyeluruh. Namun dalam mekanisme ini, hakim dituntut untuk menilai pengakuan sebelum seluruh proses pembuktian dilakukan secara lengkap. Hal ini menimbulkan dilema dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebenaran. 2. Risiko pengakuan palsu. Terdapat kemungkinan bahwa pengakuan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengakuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan situasional, ketidaktahuan hukum, atau pertimbangan untuk memperoleh konsekuensi hukum yang lebih ringan. 3.
Potensi dalam tindak pidana tertentu meskipun terdapat batasan dalam KUHP, penerapan pengakuan bersalah pada tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu tetap memerlukan perhatian khusus. Hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kualitas pembuktian dan keadilan substantif dalam perkara pidana. Selain itu, terdapat potensi bias dalam penilaian hakim, antara lain kecenderungan untuk menyelesaikan perkara secara cepat, penilaian yang berfokus pada kelengkapan formal, serta asumsi bahwa terdakwa selalu bertindak secara bebas dan rasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat menentukan dalam menjaga keadilan prosedural. Pengaturan dalam pasal 78, 205, dan 234 KUHP menunjukkan adanya variasi mekanisme yang bersifat adaptif. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Secara teoritis, mekanisme ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan dua pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan pertama menekankan efisiensi dalam penyelesaian perkara, sedangkan pendekatan kedua menekankan perlindungan hak terdakwa. KUHP berupaya mengakomodasi kedua pendekatan tersebut melalui pengaturan yang disertai dengan pengawasan hakim. Pengakuan bersalah dalam KUHP merupakan inovasi hukum acara pidana untuk meningkatkan efisiensi peradilan. Namun, penerapannya harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi, kebenaran material, dan perlindungan hak terdakwa. Pada pasal 78, pengakuan bersalah dilakukan pada tahap penuntutan. Fokusnya adalah percepatan penyelesaian perkara dengan pengawasan hakim terhadap keabsahan pengakuan. Pada pasal 205, mekanisme ini terjadi dalam persidangan setelah upaya keadilan restoratif tidak tercapai. Hakim berperan aktif memastikan pengakuan dilakukan secara sah dan sukarela. Pada pasal 234, pengakuan bersalah dibatasi pada perkara dengan ancaman pidana tertentu. Ketentuan ini memberikan insentif. Dengan demikian, pengakuan bersalah bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang bagaimana keadilan tetap ditegakkan secara berimbang. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan yang cermat oleh hakim terhadap setiap pengakuan, pendampingan hukum yang efektif bagi terdakwa, standar penerapan yang jelas dan konsisten, Pengawasan dalam praktik peradilan. Penguatan pedoman teknis dalam implementasinya. Pengakuan bersalah bukan hanya mekanisme untuk mempercepat penyelesaian perkara, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Karena pada akhirnya, tujuan utama peradilan adalah menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Bukan sekedar penyelesaian perkara. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga integritas, jauhi korupsi, dan sayangi selalu keluarga kita. Terima kasih.